Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Uncle James pada hari ini. Dan Uncle James senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini Uncle James punya cerita yang spesial untuk adik-adik semua. Nah, adik-adik tahu bahwa bulan Agustus adalah bulan yang sangat istimewa untuk negara kita Indonesia. Mengapa? Karena pada bulan Agustus, negara Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya. Ayo, siapa yang tahu tanggal berapa ulang tahun kemerdekaan negara kita? Ya, tanggal 17 Agustus. Nah, tahun ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Nah, adik-adik, biasanya pada saat perayaan 17 Agustus ada banyak perlombaan yang diadakan di berbagai tempat. Ada banyak lomba yang bisa diikuti oleh anak-anak. Nah, pada kesempatan ini, Uncle James ingin membawakan sebuah cerita kisah seorang anak laki-laki yang ingin sekali mengikuti salah satu lomba yang tentunya pasti adik-adik pernah ikut lomba tersebut. Ya, lomba itu adalah lomba makan kerupuk. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti bersama. Hari ini cerita Uncle James diambil dari buku yang berjudul Kerau. Buku ini ditulis oleh Dian Kristiani dan diilustrasi oleh Ella Elviana. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Litara. Bagaimana kisahnya? Kita lihat bersama. Seorang anak laki-laki melihat sebuah pengumuman di dekat tempat tinggalnya. Lomba makan kerupuk. Aku pasti bisa menang. Anak laki-laki ini ingin sekali memenangkan lomba makan kerupuk yang ingin diikutinya. Ternyata tidak hanya anak laki-laki ini saja. Ternyata ada anak lain yang juga bersiap-siap untuk mengikuti lomba yang sama. Aku perlu kerupuk lebih banyak. Wah, mereka mau berlatih juga. Ternyata ada banyak saingan nih. Kira-kira apakah anak laki-laki ini bisa memenangkan lombanya? Kita ikutin lagi yuk kisahnya. Wah, ternyata anak laki-laki ini membeli sekantung besar kerupuk untuk persiapan lomba makan kerupuk. Aku tidak mau kalah, aku akan mulai berlatih. Wah, ternyata anak laki-laki ini semangat sekali untuk memenangkan lomba tersebut. Wah, ternyata adik-adik tidak hanya lomba makan kerupuk. Ada banyak anak-anak yang berlatih untuk lomba yang lain. Lomba apa ya ini? Wah, ternyata mereka juga berlatih lomba bakiyah. Wah, ini pasti seru karena harus seimbang antara kaki kiri dan kaki kanan. Teman-teman bisa tidak ya? Wah, mereka terus berlatih di mana saja dan kapan saja. Wah, kelihatannya tambah seru ya perayaan 17 Agustus di tempat tinggal anak ini. Nah, dia pun mulai berlatih. Tapi ternyata dia tidak hanya berlatih lomba makan kerupuk. Anak laki-laki ini juga berlatih mempersiapkan diri untuk lomba balap karung. Wah, bagaimana ya balap karung sambil makan kerupuk? Bisa nggak ya? Wah, pasti seru nih. Dan mereka terus berlatih. Ternyata ada anak-anak juga yang berlatih untuk membawa balon bersama teman-temannya. Duar. Wah, ternyata balonnya pecah pada saat mereka berlatih. Tapi mereka tetap bergembira dan bersukacita karena mereka sama-sama bersemangat untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, menjelang hari perlombaan, anak laki-laki ini sedang memperhatikan seorang anak yang lain. Aku harus yakin untuk bisa menang
pada lomba besok hari. Oh, jadi caranya seperti itu. Aku pasti bisa menang. Kira-kira apakah anak ini bisa menang? Kita lanjutkan kisahnya. Wah, anak laki-laki ini terus berlatih dengan giat, makan kerupuk sambil digantung, dan dia sangat yakin bahwa dia akan menjadi pemenang. Dan dia pun kemudian menghitung waktu saat dia makan kerupuk. Berhasil! Hanya 10 detik. Hebat, aku pasti menang. Wah, cepat sekali ya. Teman-teman bisa nggak makan kerupuk hanya dalam waktu 10 detik? Sepertinya Uncle James juga kayaknya nggak bisa. Tapi kita lihat, barangkali anak laki-laki ini bisa menang karena waktunya sangat singkat. Dan akhirnya tibalah hari yang ditunggu, hari perlombaan. Aku siap. Dan terlihat semua anak-anak bersiap untuk makan kerupuk. Namun, ya, anak laki-laki ini terbatuk-batuk sehingga kerupuknya tidak bisa dimakan. Aku batuk terus. Ya, anak laki-laki ini ternyata terus batuk-batuk sehingga kerupuknya tidak bisa dimakan. Bagaimana jadinya ya? Dan ternyata beginilah akhirnya. Ternyata anak laki-laki ini tidak bisa menangkan lomba. Karena tadi kenapa? Dia batuk-batuk, teman-teman. Tapi anak laki-laki ini tetap penasaran. Apa sih isi dari kotak yang besar sebagai hadiah untuk menang lomba makan kerupuk? Kita lihat bersama ya. Dan ternyata, oh tidak, ternyata isinya adalah sekaleng kerupuk yang penuh. Dan mereka pun akhirnya bergembira karena kerupuk-kerupuk tersebut dinikmati bersama. Walaupun anak kecil tadi tidak menang, dan mereka tetap bergembira. Sama seperti seluruh rakyat Indonesia juga sedang bergembira karena merayakan ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia. Demikianlah cerita Uncle James pada hari ini. Uncle James berharap adik-adik semua tetap mencintai negara kita Indonesia agar negara kita tetap jaya. Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dengkelor, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ayo, mana semangatnya anak Indonesia? Semangat! Semangat! Anak Indonesia, siap! Indonesia merdeka. Sahabat Dongkelor, hari ini saya, Kak Kustia, akan membacakan buku cerita yang berjudul Cita-Cita untuk Bangsa. Buku ini ditulis oleh Leni Aryani. Ilustrasi garis bintang. Dicetak oleh PT GMM Print. Teman-teman, kita simak sama-sama ceritanya ya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.
Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Itulah sebaik lagu nasional yang baru saja dinyanyikan Sinta, siswi SMP Negeri 2 yang mengikuti lomba kesenian tradisional. Ia sangat antusias mengikutinya. Ia tampil bernyanyi bersama teman-teman perempuannya. Teman-teman lelaki mengiringinya dengan karawitan. Senang rasanya bisa mengikuti lomba ini, ucap Sinta. Iya, sudah lama ya kita tidak mengikuti lomba semacam ini, tambah Tias. Andai saja lomba-lomba seperti ini sering diadakan. Aku yakin kebudayaan Indonesia, khususnya Jawa, pasti akan lebih berkembang, ucap Sinta. Betul sekali, tidak hanya karawitan, tapi tarian-tarian adat dan kesenian tradisional lainnya juga. Apalagi jika di setiap sekolah memiliki ekstrakurikuler yang bernuansa budaya. Jadi, generasi muda seusia kita sudah bisa mempelajarinya, jelas Andi. Tiba-tiba saja muncul Diego. Ia adalah teman sekolah Sinta, Tias dan Adi. Hai teman-teman, sedang apa kalian di sini? Berdandan seperti ini, tanya Diego. Kami sedang mengikuti pagelaran seni tradisional Jawa, jawab Sinta. Loh, memangnya ada acara apa? Kok aku tidak tahu? Tanya Diego. Memangnya kemana saja kamu? Tidak tahu ada acara ini? Ejek Tias. Aku berlibur keluar kota. Kalian menampilkan apa sih? Tanya Diego lagi. Kami menampilkan seni karawitan, jawab Adi. Hah? Karawitan? Apa itu? Tanya Diego, bingung. Kamu tidak tahu karawitan? Ucap Sinta. Ya ampun. Karawitan itu kesenian musik tradisional Jawa, seni bermain musik dengan alat tradisional yang disebut gamelan. Peralatan gamelan yang digunakan diantaranya kendang, gong, kenang, rebab, dan lain-lain. Tapi sekarang kan zaman modern. Kok kalian masih saja menyukai budaya-budaya seperti ini? Sekarang kan sudah banyak musik-musik beraliran pop, alternatif, rock, R&B, dan K-pop yang jauh lebih keren, ucap Diego. Sinta dan Tias terlihat agak kesal dengan perkataan Diego. Ya, jelas kami sangat menyukai budaya seperti ini. Ini kan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Masa hanya orang-orang tua saja yang harus tahu? Ucap Sinta. Kalau semua anak di Indonesia ini berpikiran seperti kamu, bisa-bisa kebudayaan yang ada di Indonesia ini tidak dikenal lagi oleh generasi-generasi setelah kita. Ucap Tias sinis. Lagi pula, bermain seni karawitan itu asik. Lantunan melodi khasnya sangat indah untuk didengar. Tambah Sinta.
Namun, bukannya kalau mendengar lagu-lagu seperti itu malah bikin mengantuk ya? Ucap Diego. Ya, enggaklah. Kalau kita memainkannya penuh semangat, pasti kita juga akan menjadi semangat. Jelas Tias. Namun, musik zaman sekarang kan jauh lebih asik didengar. Apalagi lagu-lagu barat. Ucap Diego. Mendengar Diego, Sinta dan Tias saling memandang dengan wajah cemberut karena kesal dengan Diego. Sekarang aku mau tanya, kamu punya cita-cita untuk Indonesia tidak? Tanya Tias kepada Diego. Diego terdiam sambil mengenyitkan alisnya berusaha berpikir. Cita-citaku sebagai anak Indonesia yaitu aku ingin mengharumkan nama Indonesia dengan cara mengapresiasikan kebudayaan dan seni yang ada di Indonesia ini. Ucap Tias. Kalau aku ingin sekali karya-karya Indonesia dikenal luas ke mancanegara supaya mereka tahu kalau Indonesia itu negara yang hebat. Tambah Sinta. Diego masih terdiam dan hanya mendengarkan. Hai teman-teman, aku punya ide bagus nih. Bagaimana kalau kita coba menggabungkan keduanya saja, musik tradisional Karawitan dengan musik zaman now. Saat ini kan jarang sekali ada band yang menggunakan unsur tradisional di dalamnya. Usul Adi. Wah, idemu cemerlang sekali, Di. Ucap Sinta. Apa mungkin bisa ya? Bukannya malah akan terdengar aneh. Balas Diego. Sinta dan Tias kembali saling melirik. Ya, pasti bisa dong. Malah akan jadi unik. Jawab Tias sinis. Adi yang dari tadi sudah menyadari kegeraman Sinta dan Tias kepada Diego pun berusaha menengahi mereka. Sudah, tidak usah ribut-ribut. Tidak apa-apa kalau kamu suka musik barat atau aliran musik masa kini. Namun, jangan tinggalkan kebudayaan negaramu sendiri. Terang Adi. Tuh dengar. Dan kamu tahu tidak? Bahkan beberapa orang asing saja suka dengan lantunan musik tradisional Indonesia. Masa kamu yang orang Indonesia asli lebih memilih musik luar? Ucap Sinta tegas. Tiba-tiba saja Diego mendengar suara musik yang asing di telinganya. Tetapi terdengar indah dari arah panggung. Dengan penasaran, ia bertanya pada teman-temannya. Hai teman-teman, dengar deh. Itu suara musik apa ya? Kedengarannya unik sekali. Sinta dan Tias pun tertawa. Nah, ini yang namanya musik Karawitan. Tak kalah dengan musik-musik zaman now kan? Ucap Adi tersenyum. Yuk kita lihat. Aku penasaran ingin tahu. Ajak Diego. Mereka semua pun segera berjalan ke arah dekat panggung. Wah, ternyata bagus juga ya. Aku belum pernah mendengar seunik ini. Aku jadi ingin belajar memainkan alat musik itu. Ajari aku dong, pinta Diego dengan antusias. Alat itu? Alat yang mana? Alatnya kan banyak, ujar Tias. Yang itu, yang dipukul itu, jawab Diego sambil menunjuk ke arah kendong. Hahaha. Tertarik juga kamu kan? Ejek Sinta. Boleh,
Besok datang saja pukul 4 sore di aula kelurahan, jawab Adi. Nah, gitu dong. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mempelajari kesenian tradisional negara sendiri. Jangan hanya membanggakan budaya asing terus, ucap Tias. Iya, cintai kebudayaan bangsa sendiri. Negara kita ini memiliki beragam budaya yang berbeda di masing-masing daerah. Masih banyak seni-seni budaya tradisional yang lebih unik dan indah. Tambah Sinta, hehehe, iya ya, selama ini aku tidak tahu, ucap Diego sambil mengangguk kepalanya. Aduh, Diego. Kita jangan sampai meninggalkan budaya sendiri. Dengan adanya aliran musik baru, kita bisa saja mengkolaborasikannya dengan seni musik tradisional kita. Dengan begitu, musik tradisional kita bisa semakin luas di negara lain, ucap Adi. Keesokan harinya, mereka menemui Kak Rino dan menceritakan tentang ide cemerlang Adi. Kak Rino pun menyambutnya dengan sangat baik. Wah, kakak bangga dengan pemikiran kalian. Walaupun umur kalian masih muda, tetapi kalian punya cita-cita yang sangat mulia untuk bangsa ini. Pemikiran kalian pun sangat luar biasa. Tentu saja kakak akan bantu kalian, puji Kak Rino. Mereka pun terlihat senang. Begitu juga Diego yang awalnya sangat menyepelekan ide adik ini. Masa depan bangsa kita ini sangatlah ditentukan oleh generasi muda seperti kalian. Oleh karena itu, setiap pemuda Indonesia adalah faktor-faktor penting yang paling diandalkan oleh bangsa Indonesia guna mewujudkan impian para pendahulu seni yang telah menciptakan karya yang telah lama melegenda. Tambah Kak Rino. Anak-anak mendengarkan dengan saksama setelah mendengarkan penjelasan dari Kak Rino. Diego pun merasa menyesal atas sikapnya selama ini. Sejak saat itu, Diego mulai mencintai karawitan. Ia pun menjadi pemain karawitan seperti teman-temannya. Dengan bantuan Kak Rino, mereka pun berhasil membuat karya musik karawitan modern. Mereka mengikuti pagelaran seni ke berbagai daerah dan mendapat sambutan yang sangat baik. Semoga saja banyak generasi muda seperti mereka mencintai budaya tradisional Indonesia dan bercita-cita untuk memajukannya. Kebudayaan Indonesia akan menjadi semakin maju dan lebih mendunia. Oke teman-teman, cukup sekian cerita dari kakak pada hari ini ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, what's up yo? Selamat pagi semuanya sahabat dongkelor ya. Di sini Mangga akan mendemonstrasikan buat kamu-kamu yang sedang gabut-gabutnya, gabut-gabut, tentang sebuah aplikasi yang bikin kamu nggak mati gaya nih di tengah pandemi sekarang, lagi nggak ada kerjaan di rumah. Kamu boleh baca buku yang banyak dan berkualitas ya. Caranya kamu tinggal install aplikasi e-Pustaka Kota Makassar di Google Play, di Play Store ya, di Play Store kamu. Nanti setelah kamu install, kamu boleh langsung buka ya aplikasinya. Silahkan melakukan pendaftaran. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kamu bebas mengakses ribuan buku nih guys. Luar biasa banget. Ini online, kamu bisa baca apapun yang engkau mau. Buat adik-adik yang ingin baca buku cerita, banyak nih buku cerita nih. Misalnya nih, Petualangan Peri Zaira. Wah, bukunya masih available nih. Kita bisa pinjam, tapi ini lagi loading ya guys. Wait. Nah, ini dia nih. Ada keterangannya. Kita tinggal baca gini. Ditunggu ya.
Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan ya. Perpustakaan kan rata-rata lagi tutup tuh. Nah, ini bukunya nih. Kita bisa baca-baca bukunya. Wah, ini gratis. Tis ya. Hanya ada di aplikasi e-pustaka Kota Makassar ya. Kalau mau kembalikan buku tinggal oke aja, beri rating, jangan lupa karena kamu pasti akan senang banget membaca banyak buku di sini. Mulai dari bahan buku anak-anak sampai buku-buku pelajaran, buku-buku yang digunakan para profesor-profesor untuk referensi-referensi ilmiah. Di sini ada semua ya, kuliner-kuliner juga ada. Oke guys, mungkin itu aja nih buat kalian dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kataku. Bila kau ingin selalu dicintai kawan, maka tuh